Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Sentralisasi dan Desentralisasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridho Ramadi sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan Eva Lestari sebagai pemateri kedua. Pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan pada tingkat pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kelebihan dan kelemahan sentralisasi. Kelebihan sentralisasi: lebih mudah menerapkan kebijakan umum dan praktek untuk bisnis secara keseluruhan, mencegah bagian lain dari bisnis menjadi terlalu mandiri, lebih mudah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat, lebih cepat pengambilan keputusan, lebih mudah menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Kelemahan sentralisasi: manajemen lokal jauh lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan. Kurangnya otoritas turun hierarki mungkin mengurangi motivasi manajer. Layanan pelanggan tidak mendapat manfaat dan fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dampak positif dan negatif sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama yaitu dari segi ekonomi, yang kedua yaitu dari segi budaya, dan yang terakhir yaitu dari segi keamanan dan politik. Pengertian desentralisasi. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Desentralisasi secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan atau sebagai pengalihan tanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah. Faktor-faktor yang menentukan tingkat desentralisasi wewenang, perongkosan atau harga suatu putusan, ukuran ekonomi, sejarah perusahaan, manajemen filosofi, sifat dari individu. Kelebihan desentralisasi harus meningkatkan motivasi staf, keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan, konsisten dengan pertujuan untuk menunjukkan hierarki. Kekurangan desentralisasi: pengambilan keputusan tidak selalu strategi, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau resiko biaya. Dampak positif dan negatif desentralisasi: segi ekonomi, sosial, budaya, segi keamanan dan politik. Contoh kasus sentralisasi dan desentralisasi. Dalam kasus ini, yang menjadi perhatian khusus adalah desentralisasi terkait sistem manajemen perikanan. Sebelumnya, pemerintahan dengan menganut kebijakan sentralisasi mengatur bahwa setiap perairan berikut sumber dayanya adalah memiliki negara dan diatur oleh negara dengan memanfaatkan pemerintahan provinsi, kabupaten hingga desa. Itulah tadi hasil dari makalah kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.